Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hilda Nufus Aura. NIM saya B10221221195. Saya dari manajemen reguler A. Jadi pada pertemuan kali ini, video ini, saya akan mempresentasikan salah satu laporan keuangan sebuah perusahaan untuk diidentifikasi bahwa perusahaan ini mengalami kerugian atau keuntungan. Jadi perusahaan yang akan saya paparkan laporan keuangannya adalah PT Vale Indonesia Tbk Inco. Jadi baik, pada slide yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana sih profil perusahaan yaitu PT Vale Indonesia Tbk. Jadi PT Vale Indonesia Tbk atau bisa kita sebut PT Vale yang sebelumnya bernama PT International Nickel Indonesia Tbk. Jadi perusahaan ini merupakan perusahaan tambang dan pengolahan nikel yang terintegrasi yang beroperasi di Blok Sorowako, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi PT Vale ini merupakan bagian dari Vale, perusahaan multitambang yang berasal dari Brazil. Jadi PT Vale sendiri ini merupakan perusahaan tambang penanaman modal asing atau bisa disingkat dengan PMA yang dalam naungan kontrak karya yang telah diamandemen pada 17 Oktober 2015 dan berlaku hingga 28 Desember 2025. Jadi salah satu poin reorganisasinya adalah pengurangan wilayah kontrak karya dari sebelumnya seluas 190.510 hektar menjadi 118.435 hektar. Jadi selama setengah abad PT Vale ini beroperasi di Indonesia, dan PT Vale Indonesia sendiri itu tumbuh menjadi salah satu perusahaan tambang mineral terkemuka dengan komitmen jangka panjang untuk berkontribusi positif terhadap pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya di sini saya memaparkan laporan keuangan PT Vale untuk kita mengetahui berapa sih jumlah aset pada perusahaan ini. Jadi di sini untuk mendapatkan jumlah aset, kita bisa perhatikan bahwa ada aset lancar dan aset tidak lancar. Untuk aset lancar sendiri pada tahun 2023, jumlah aset lancarnya itu 1.033.114 dan untuk aset tidak lancar itu 1.892.880. Untuk mendapat jumlah asetnya bahwa dijumlahkan sebesar 2.925.999. Jadi tadi kita udah membaca atau melihat laporan keuangan untuk mengetahui aset dari perusahaan PT Vale ini. Jadi yang kita tahu bahwasannya aset ini adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan dapat memberikan sebuah manfaat ekonomi dan sosial yang diharapkan berdasarkan data keuangan yang dicari dengan kata kunci PT Vale Indonesia Tbk Inco Annual Report 23. Ditemukan hasil laporan keuangan yang berisikan aset perusahaan di tahun 2022 dan 2023 di mana jumlah aset tidak lancar di tahun 2022 sebesar 989,802 dan untuk 2023 sebesar 1.033,119. Untuk aset lancar di tahun 2022 sebesar 1.668.314 dan aset lancar di tahun 2023 mencapai 1.892.880. Nah, jadi dari total keseluruhan aset di per tahun didapati berdasarkan hasil laporan keuangan perusahaan, total aset di tahun 2022 adalah 2.658.116 dan di tahun 2023 adalah 2.658.116. Dari hasil pemaparan data tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengalami kenaikan atau perkembangan dalam asetnya hingga ke total aset akhir yang menandakan adanya suatu kenaikan dalam kinerja keuangan perusahaan. Di sini saya memaparkan liabilitas. Jadi kata liabilitas sendiri ini merupakan hutang perusahaan. Jadi hutang perusahaan itu dibagi menjadi dua, ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Jadi di sini berdasarkan data keuangan atau laporan keuangan, jumlah liabilitas perusahaan di jangka pendek tahun 2023 itu sebesar 216.727 dan untuk jumlah liabilitas jangka panjang tahun 2023 itu sebesar 144.735. Jadi untuk jumlah liabilitas itu
adalah jumlah dari jangka panjang dan jangka pendek, itu totalnya sebesar 361.462. Jadi hutang perusahaan itu sendiri adalah kewajiban finansial yang harus dilunasi oleh perusahaan kepada pihak lain seperti pemberi pinjaman atau supplier dalam jangka waktu tertentu. Jadi jenis hutang itu dapat bervariasi termasuk hutang usaha, hutang jangka pendek, dan hutang jangka panjang. Jadi berdasarkan laporan keuangan tadi itu pada PT Vali Indonesia Tbk Inco, berdasarkan hasil laporan keuangan perusahaan memiliki liabilitas yang terbagi menjadi dua, pendek dan jangka panjang. Jadi untuk liabilitas jangka panjang perusahaan itu memiliki hutang yang menurun dari 2022 sebelumnya sebesar 128.297 dan tahun 2023 turun sebesar 114.735. Jadi untuk total akhir liabilitas di tahun 2022 sebesar 303.336 dan di tahun 2023 sebesar 367.462. Di sini ada ekuitas perusahaan Vale. Jadi di sini untuk ekuitas itu yang dipaparkan berdasarkan laporan keuangan, jumlah ekuitas di tahun 2022 itu sebesar 2.354.780 dan di tahun 2023 itu 2.564.537. Jadi untuk ekuitas di sini dan liabilitas yang sudah ditampilkan berdasarkan laporan keuangan itu dijumlahkan dan mendapatkan hasil sebesar untuk tahun 2022 itu sebesar 258.116 dan di tahun 2023 itu 292.999. Jadi ekuitas sendiri ini adalah bagian dari laporan keuangan yang memperlihatkan seberapa besar pemegang saham memiliki klaim atas aset perusahaan yang diperoleh dari modal awal seperti laba ditahan, dan investasi lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang tadi sudah dibacakan berdasarkan laporan keuangan itu mengalami kenaikan dalam ekuitasnya. Hal ini menandakan bahwa pemilik memiliki klaim yang lebih besar atas aset perusahaan dan perusahaan memiliki lebih banyak kekayaan. Yang terakhir ini adalah berdasarkan laporan keuangan tadi yang sudah kita lihat, yang sudah kita identifikasi, ada satu pertanyaan yang muncul yang bisa kita cari tahu seperti kayak apakah perusahaan ini mengalami keuntungan atau kerugian dalam periode terakhir. Jadi berdasarkan laporan keuangan itu, untuk mengetahui perkembangan dan kendala suatu perusahaan mengalami keuntungan ataupun kerugian adalah dengan cara melihat hasil laporan keuangan tersebut. Jadi pada perusahaan Vale Indonesia ini, untuk menentukan perusahaan tersebut untung atau rugi, kita bisa lihat salah satu fokusnya itu di tahun 2023. Jadi laporan hasil keuangan ini menghasilkan jumlah aset sebesar 2.658.116 dan hutang perusahaan sebesar 361.462 dan ekuitas sebesar 2.564.537. Jadi dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki jumlah hutang yang lebih kecil dari jumlah aset dan ekuitas yang dikenal sebagai rasio hutang terhadap ekuitas. Membandingkan beban utang perusahaan secara keseluruhan terhadap ekuitas dan aset, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi seluruh hutang dengan menggunakan aset sebagai penjamin utang, dan jika aset lebih besar dari ekuitas, hal ini menunjukkan bahwa nilai aset perusahaan melebihi nilai ekuitas dan kepemilikan pemilik. Jadi dalam konteks ini, aset merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan, sedangkan ekuitas sendiri itu adalah selisih antara aset dan liabilitas yang menunjukkan klaim atas nilai aset perusahaan. Jadi jika aset itu melebihi ekuitas, maka perusahaan itu memiliki lebih banyak aset daripada klaim pemilik atas aset tersebut.
yang dapat mengindikasikan pertumbuhan yang positif dan potensi keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan PT Vale Indonesia Tbk. Sekian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahannya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.